Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Putrisiana. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai strategi pembelajaran, yaitu saya mengambil objek anak kelas 4 SD. Saya telah menanyai adik ini apa saja kesulitan atau kendala yang dialami dalam mengidentifikasi cerita fiksi. Nah, yang pertama itu disebabkan karena siswa belum bisa memahami materi tentang unsur-unsur cerita dan cara mengidentifikasinya. Dan yang kedua yaitu kurangnya antusias dalam belajar dan kurang berperan aktif saat mengikuti proses pembelajaran. Baik, bagaimana aja strateginya akan saya lanjutkan ke video berikutnya. Ini anaknya, namanya siapa, Mas? Eti. Ya. Langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi cerita fiksi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cerita fiksi ya. Dengarkan ya. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang atau berdasarkan pada fakta. Ciri fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bacaan cerita menarik. Nah, macam-macam cerita fiksi itu ada cerita rakyat, cerpen, dan juga novel. Sekarang yaitu unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi. Yang pertama yaitu ada tema. Tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh merupakan peranan atau pelaku dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tirtagonis. Yang ketiga yaitu watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Misalnya, mempunyai watak pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Yang keempat yaitu alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Yang kelima ada latar atau setting. Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar dapat dibedakan menjadi latar material dan juga latar sosial. Yang pertama yaitu latar material. Latar material merupakan latar belakang yang berupa lingkungan alam atau lingkungan tempat tokoh berada. Dan yang kedua yaitu latar sosial. Latar sosial adalah latar yang berupa tata krama, tingkah laku, adat, serta pandangan hidup yang berlaku di suatu cerita. Yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat atau pesan moral adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui karangannya. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, kakak akan memberikan satu contoh cerita rakyat yaitu legenda Danau Toba. Saya akan membacakannya, nanti Hadi akan saya berikan pertanyaan ya. Dahulu di wilayah Sumatera Utara hiduplah seorang petani yang rajin bekerja. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, seketika anak dan istrinya menghilang dari bekas injakan kakinya, menyemburkan air yang sangat deras. Air meluap sangat luas sehingga membentuk suatu telaga yang sangat luas. Telaga tersebut ini dikenal dengan nama Danau Toba. Nah, ini bukunya, jadi bisa disimak ya.
Sekarang kakak ingin memberikan pertanyaan kepada Hadi, apakah Hadi itu sudah benar-benar memahami atau belum? Pertanyaan nomor 1, siapa tokoh yang terdapat di dalam cerita legenda Danau Toba? Petani putri. Apa itu? Putri ikan. Putri ikan, anak laki-laki. Ya, benar. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu di mana petani mendapatkan ikan? Sungai. Ya, benar. Dan yang terakhir yaitu apakah amanat yang terkandung dalam cerita tersebut? Harus hati-hati dalam berbicara. Ya, benar sekali. Nah, baik, tadi adalah strategi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dalam mengidentifikasi cerita fiksi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.